Halo semua, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Di sebuah desa terpencil di pegunungan, hiduplah seorang pria tua bernama Ekor. Suatu hari, ia menemukan seorang pemuda pingsan di tepi sungai. Tanpa ragu, Ekor membawa pemuda itu pulang dan merawat luka-lukanya. Hanggang sa isang araw, ay bigla nang matanda. Beberapa hari kemudian, pemuda itu akhirnya sadar. Namun, ia sama sekali tidak ingat siapa dirinya dan dari mana asalnya. Yang ia ingat hanyalah momen saat ia terjatuh dari tebing. Karena tidak tahu namanya, Ekor pun memanggilnya Hector. Cerita lalu memperkenalkan kehidupan desa tempat Hector ditemukan. Di desa itu, hampir semua laki-laki merantau menjadi buruh di kota. Akibatnya, sebagian besar penduduk yang tinggal hanyalah para wanita, yang diam-diam merindukan kasih sayang seorang pria. Suatu hari, keberadaan Hector diketahui oleh seorang wanita bernama Marites. Otaknya yang penuh ide bisnis langsung jalan. Ia membujuk Ekor agar Hector yang kehilangan ingatan itu bisa diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan para wanita desa. Marites pun berencana menjadikan Hector sebagai penyedia jasa bagi para wanita, lalu hasil uangnya akan dibagi dengan Ekor. Kesepakatannya, setiap layanan Hector dihargai 1.000 peso. Dari jumlah itu, 600 peso menjadi bagian Hector dan Ekor, sedangkan 400 peso untuk Marites. Awalnya, Ekor menolak ide itu mentah-mentah. Namun, karena kondisi ekonominya semakin sulit dan ia sendiri sedang sakit, akhirnya ia terpaksa menerima tawaran Marites. Sige lang naman ho. Isip nyo, hanapin. Untuk memastikan, Marites lebih dulu menguji kemampuan Hector. Setelah merasa puas, ia mulai mempromosikan Hector kepada para wanita di desa. Tak disangka, banyak sekali yang tertarik. Sige! Dahil ipapaliwanag ko na. Melihat banyaknya wanita yang berminat, Marites kemudian punya ide baru. Ia membuat sebuah arisan khusus, di mana pemenangnya bisa memilih hadiah, uang tunai, atau layanan dari Hector. Aturannya sederhana, setiap akhir pekan para wanita menyetor uang hingga jumlahnya mencapai 1.000 peso. Setelah itu, dilakukan undian. Pemenangnya bisa memilih mengambil uang 1.000 peso atau mendapatkan kesempatan bersama Hector. Bagi yang memilih Hector, ia berhak menikmati kebersamaan dengan pria itu selama 2 hari, 1 malam di sebuah gubuk yang sudah disediakan. Namun, jika ingin memperpanjang waktu atau memilih tempat lain untuk berkencan, akan ada biaya tambahan. Hector, yang masih linglung karena kehilangan ingatan, hanya menurut saja pada arahan Marites. Matalap sa'yo yung mga sok. Di sisi lain, cerita memperkenalkan seorang wanita cantik bernama Julia. Ia sudah lama tidak puas dengan kehidupan rumah tangganya. Suaminya, Itong, tidak bisa memuaskan dirinya di ranjang. Setiap kali berhubungan, hasilnya justru mengecewakan. Mengetahui masalah itu, Marites menyarankan Julia untuk ikut serta dalam arisan. Karena sangat ingin merasakan kepuasan, Julia pun tergoda. Bahkan sebelum menang, ia sudah sering membayangkan dirinya bermesraan dengan Hector. Akhirnya, setelah beberapa kali mengikuti arisan, tibalah giliran Julia menang. Ia memilih layanan Hector ketimbang uang tunai. Saat bersama, Julia benar-benar terpuaskan. Pengalaman itu membuat Julia jatuh hati pada Hector. Saking tergila-gilanya, ia bahkan berencana untuk mengajak Hector kabur dari desa. Namun Hector menenangkan Julia. Ia meminta agar Julia tidak terburu-buru dan lebih baik menikmati waktu mereka apa adanya. Kaya siguro hindi kami nagkakaanak. Para akong napupunta sa mamatay sa sarap. Baka naman pala. Yes. Mo, may naisip ako. Tama, total, di ba sabi mo? Masalah mulai muncul ketika kegiatan arisan plus-plus itu akhirnya terbongkar. Suatu hari, Itong, suami Julia,
mengetahui skandal ini di depan para warga. Marah besar, Itong langsung menyerang Marites yang selama ini menjadi otak dari arisan terlarang tersebut. Saat merasa terdesak, Marites mengeluarkan ancaman. Ia mengatakan bahwa dirinya memiliki rekaman video setiap wanita yang pernah dilayani Hector. Jika mereka berani melawannya, ia tidak segan-segan menyebarkan rekaman itu. Pernyataan Marites membuat para wanita desa panik. Mereka pun beramai-ramai memukulinya untuk membungkam mulutnya. Keadaan nyaris semakin kacau, namun tiba-tiba Julia muncul dan menenangkan semua orang. Julia berkata bahwa bukan hanya Marites yang bersalah. Semua wanita yang terlibat dalam arisan itu juga berdosa, karena mereka telah kalah oleh hawa nafsu duniawi. Ia juga menambahkan kabar mengejutkan. Ingatan Hector sudah kembali, dan ia memilih untuk kabur meninggalkan desa tersebut. Peristiwa itu menjadi tamparan keras bagi Julia. Ia menyadari bahwa apa yang dialaminya bersama Hector hanyalah sebuah cobaan dari Tuhan. Akhirnya, pihak berwajib membawa Marites untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Julia sendiri mencoba berdamai kembali dengan suaminya, Itong. Namun, hubungan mereka tidak pernah sama lagi. Karena merasa dikhianati, Itong memperlakukan Julia seperti pelayan sebagai bentuk balas dendam. Bahkan ketika bekerja di kota, Itong ikut dalam sebuah arisan serupa, hanya saja kali ini hadiahnya adalah layanan dari wanita cantik. Film ini ditutup dengan sebuah fakta mengejutkan. Hector sebenarnya adalah seorang pastor yang pernah mengalami kecelakaan helikopter hingga terdampar di desa tersebut.